Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Nama Edward Huta Hayan dan Windu Aji Sutanto akhirnya disebut-sebut di persidangan perkara dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti. Dua nama ini muncul dalam persidangan 16 Agustus lalu dengan terdakwa Galumbang Menak, Irwan Hermawan, dan Bukti Ali. Dua sosok ini ditanyakan oleh Handika Honggo Wongso, pengacara Galumbang Menak dan Irwan Hermawan, kepada dua saksi yang dihadirkan di hari itu. Baik Elvano Hatorangan sebagai pejabat pembuat komitmen Bakti dan Bambang Nugroho, Direktur Infrastruktur Bakti, mengaku mengenal atau pernah bertemu dengan Edward dan Windu Aji. Apakah saksi mengenal beliau? Ya, kenal. Nah, saksi bisa menjelaskan kapan mengenal beliau dan dalam konteks atau urusan apa? Pak Edward memang pernah ketemu dan ya menawarkan ini ya semacam pekerjaan gitu ya. Ini ada untuk kegiatan monitoring ya. Terus menawarkan ke saya apakah mungkin untuk bisa masuk ke bagian dari pekerjaan di Bakti gitu. Baik, kalau saudara Elvano, ya, apakah saudara kenal dengan orang yang bernama Windu Aji Sutanto seperti di foto ini? Iya, pernah. Dalam rangka apa saudara ketemu dia? Jadi saya diminta Pak Anang pada saat itu untuk menghubungi Darin bahwa ada pendampingan hukum ya. Pendampingan hukum terkait BTS lah. Sosok Edward Huta Hayan dan Windu Aji Sutanto mungkin masih lekat di ingatan publik. Dua nama ini disebut dalam berita acara pemeriksaan Irwan Hermawan yang kini sudah berstatus terdakwa. Edward dan Windu Aji adalah dua dari 6 nama yang disebut turut kecipratan uang melalui bos PT Solitech Media Energy, Irwan Hermawan. Edward dan Windu masing-masing kebagian 15 miliar dan 75 miliar rupiah uang dialirkan untuk pengurusan atau pemberesan perkara korupsi BTS yang saat itu masih dalam penyelidikan Kejaksaan Agung. Di persidangan 16 Agustus lalu, Elvano mengaku pernah menemui Windu Aji di rumahnya. Mereka bertemu untuk membahas soal pendampingan hukum proyek BTS atas arahan Anang Ahmad Latif yang kala itu menjabat Dirut Bakti. Padahal Windu Aji sama sekali tidak punya keahlian ataupun berprofesi sebagai penasehat hukum. Windu Aji adalah pengusaha yang kini sudah berstatus tersangka dalam kasus korupsi tambang nikel di Konawe Utara yang merugikan negara 5,7 triliun rupiah. Sementara Edward Huta Hayan saat itu masih menjabat komisaris independen di PT Pupuk Indonesia Niaga, anak usaha BUMN Pupuk Indonesia. Meski nama-nama terkait sudah bolak-balik diperiksa, namun Kejaksaan Agung belum kunjung menetapkan status tersangka. Sejumlah nama disebut menerima aliran uang untuk pemberesan perkara BTS. Desas-desus berhembus makin kencang di luaran, namun Kejaksaan Agung masih kalem-kalem saja mengungkap dugaan maklar kasus BTS Bakti, termasuk uang 1,8 juta dolar Amerika yang dikirimkan oleh seseorang ke firma hukum Magdir Ismail. 18 Agustus lalu, Kejaksaan Agung memanggil sejumlah saksi untuk dikonfrontasi. Harapannya tentu saja membuat gamblang asal-usul gepokan dolar tersebut. Usai diperiksa selama 5 jam di Gedung Bundar, Magdir Ismail malah bersilat kata. Kuasa hukum Irwan Hermawan ini menyebut uang 27 miliar rupiah tersebut dikembalikan untuk kepentingan kliennya sendiri. Uang itu sudah kami jelaskan bahwa ini adalah uang untuk kepentingan Irwan. Dan tadi juga Irwan dipanggil untuk ditanya
dan Irwan membenarkan bahwa uang itu memang untuk kepentingan Irwan. Ya. Kemudian selanjutnya persoalan detail dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain sebaiknya ditanya saja nanti kepada penyidik, ya, karena mereka juga meminta kita untuk menyampaikan secara secara global saja apa hasil pemeriksaan hari ini. Semuanya sudah pernah kita periksa, tapi di dalam perjalanannya semua memberikan keterangan yang hampir berbeda-beda semua, berubah-ubah. Gitu loh. Ada yang bilang itu adalah sumber bantuan untuk IH, ya ada yang bilang dari yang lain-lain lah, nggak perlu saya ungkapkan di sini, nanti kita sampaikan setelah memang untuk berclear status. Pernyataan Magdir yang ini berbalik 180 derajat dengan penuturan sebelumnya. Semula, Magdir menyebut ada saweran uang 243 miliar rupiah dari sejumlah pihak yang terlibat proyek BTS Bakti. Fulus dikucurkan untuk lobi-lobi mengubur penyelidikan perkara oleh penyidik Gedung Bundar. Ini sebenarnya menurut hemat saya nggak ada kaitannya dengan proyek gitu loh ya. Tetapi ini kalaupun mau kita sebut, makanya saya katakan minggu lalu bahwa Irwan ini cuma kurir nganterin uang, bukan mencuci uang. Gerak lambat Kejaksaan Agung mengungkap dugaan aliran duit di seputar proyek BTS Bakti menuai 3 gugatan pra-peradilan oleh Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia atau LP3HI. LP3HI menilai Kejaksaan Agung tebang pilih dan misterius dalam pengungkapan kasus ini, namun tudingan dibantah Kejaksaan Agung dalam bentuk jawaban tertulis di persidangan. Kalau saya baca, ini karena baru terima hari ini baca untuk perkara nomor 79 terkait dengan Dito, hanya disebutkan ini belum dihentikan karena jaksa atau penyidik itu masih memenuhi 2 bukti permulaan yang cukup untuk menentukan seseorang menjadi tersangka. Nah, nanti kita akan lihat dalam pembuktian seperti apa. Apakah memang ada misalnya sprindik, kemudian siapa saja yang sudah di PAP segala macam. Karena kami juga mendapatkan informasi dari Sulawesi Tenggara, misalnya Markus itu tetap malah ditahan. Gitu loh. Jadi kenapa kemudian yang di Kejaksaan Agung, level Kejaksaan Agung malah justru aman-aman aja. Aliran duit bagi pihak-pihak yang diduga berpraktik sebagai makelar kasus di BTS Bakti sudah menjadi sebuah fakta baru di persidangan perkara Irwan Hermawan. Tidak ada jalan lain bagi penyidik Kejaksaan Agung kecuali membuat gamblang perkara ini tanpa pilah-pilih.